Denmark sok jago terbitkan kartu nabi, tapi kini malah mundur melihat aksi umat muslim. Merasa tidak aman, surat kabar Denmark pun batal publikasi kartu Nabi Muhammad. Sebuah surat kabar Denmark yang dianggap memulai debat atas kritik terhadap Islam mengatakan tidak akan mencetak kartu Nabi Muhammad. Faktor keamanan menjadi alasan dari pembatalan itu. Awalnya publikasi itu akan dilakukan sebagai bagian dari kampanye periklanan politik. Namun surat kabar Jyllands-Posten mengatakan dan juga menegaskan tidak akan mempublikasi. Jacob Nybro, pemimpin redaksi Jyllands-Posten, mengatakan bahwa korannya tidak akan berpartisipasi dalam kampanye iklan yang diluncurkan oleh partai politik Denmark. Nye Borgerlige atau New Right, partai itu bermaksud menampilkan karikatur Nabi Muhammad sebagai cara untuk menunjukkan dukungan untuk para korban Islam, dan partai New Right menjelaskan bahwa Denmark tidak akan tunduk saat diancam dengan kekerasan. Iklan tersebut yang bekerja sama dengan majalah satir Prancis Charlie Hebdo akan menyertakan kartun yang digunakan oleh guru sekolah Prancis, Samuel Paty. Nybro mengatakan kepada media Denmark bahwa dia bersimpati dengan deklarasi solidaritas dari partai sayap kanan. Tetapi korannya tidak dapat mencetak iklan tersebut setelah pihak berwenang menggagalkan 4 serangan terpisah yang direncanakan terhadap organisasi berita tersebut. Staf surat kabar juga menjadi sasaran di masa lalu. Kartunis yang berkontribusi, Kurt Wastegard, selamat dari serangan tahun 2010 ketika seorang pria masuk ke rumahnya. Keamanan bagi kami sayangnya bukan pertimbangan moral ataupun politik, kata Nybro kepada Journalisten Denmark seperti dikutip RT pada Senin 2 November 2020. Surat kabar kami harus beroperasi di tempat terbuka dan oleh karena itu tidak mau mengambil resiko yang tidak perlu yang akan membahayakan stafnya secara langsung, ujar Nybro. Saya berharap itu berbeda, bahwa kita dapat mengekspresikan diri kita dengan bebas seperti yang kita lakukan dalam semua hal lainnya. Tapi kekerasan berhasil memberikan ancaman, tegasnya. Hanya dalam satu keadaan kami menunjukkan kehati-hatian, yaitu sebenarnya penyensoran yang dilakukan kepada kami dengan ancaman kami tidak menunjukkan gambar Nabi Muhammad, kata Nybro. 3 surat kabar Denmark lainnya mengatakan mereka perlu meninjau iklan tersebut sebelum membuat keputusan tentang apakah akan menerbitkannya atau tidak. Namun, keputusan Jyllands-Posten untuk tidak menjalankan pesan politik yang provokatif memiliki arti penting tertentu. Surat kabar Copenhagen menjadi berita utama internasional setelah mencetak 12 kartun editorial pada 2005 lalu, yang sebagian besar menggambarkan Nabi Muhammad. Perdana Menteri Denmark pada saat itu, Anders Fogh Rasmussen, menggambarkan skandal internasional yang terjadi, termasuk protes di seluruh dunia sebagai krisis internasional Denmark yang terburuk. Surat kabar itu mengatakan bahwa koleksi kartun itu dimaksudkan untuk memicu diskusi tentang kritik terhadap Islam dan sensor diri. Charlie Hebdo kemudian menerbitkan ulang beberapa kartun yang mengarah ke serangan terhadap kantor majalah Prancis di Paris oleh sekelompok militan. Prancis telah berjanji untuk menindak ekstremisme. Negara itu telah menderita dari serangkaian kejadian-kejadian. Pejabat Prancis telah meningkatkan sistem peringatan nasional ke tingkat maksimumnya karena pemerintah memperingatkan bahwa hal yang terjadi yang buruk itu lebih lanjut diperkirakan bisa akan terjadi lagi. Sementara itu,
Lebih dari 20 organisasi Muslim Eropa termasuk Belanda, Finlandia, dan Italia menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah pemimpin gagal karena menodai Islam. Hal itu disampaikan dalam surat terbuka yang diterbitkan Sabtu lalu oleh organisasi Muslim dari beberapa negara di Eropa, menyikapi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sudah menjelek-jelekan Islam. Mereka juga mendesak Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakhiri segala bentuk retorika yang memecah belah dan kebencian. Karena pendekatan yang dilakukan Presiden Prancis tersebut hanya semakin memicu ketegangan dan mendorong tumbuhnya rasisme dan juga ekstremis. Seperti dikutip isu Bogor dari Aljazeera.com, organisasi Muslim Eropa mengatakan pemimpin Prancis telah gagal memberikan kepemimpinan moral yang kuat setelah suatu serangan pada guru terjadi. Menodai Islam dan warga Muslim, Anda sendiri menutup masjid arus utama organisasi Muslim dan hak asasi manusia, dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membangkitkan kebencian lebih lanjut, telah memberikan dorongan lebih lanjut kepada para rasis, kata para pendatangan yang mendesak Macron untuk memikirkan kembali apa yang mereka sebut dengan sepihak terhadap Muslim, Islam, dan juga Nabi Muhammad SAW. Dasar moral yang tinggi yang kami undang untuk Anda adalah menolak kebencian, marginalisasi dan retorika yang memecah belah dan menggunakan kepemimpinan Anda untuk menyatukan orang. Sekedar diketahui, Macron dalam beberapa pekan terakhir menuai kecaman luas di sebagian besar dunia Muslim setelah membela hak karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan ulang surat kabar Charlie Hebdo pada September lalu. Nabi Muhammad sangat dihormati oleh umat Islam dan segala jenis penggambaran visual dilarang dalam Islam. Presiden Prancis malah mengulangi pendiriannya setelah hal ini booming. Seorang guru menunjukkan karikatur tersebut kepada murid-muridnya. Hal itu dilakukan pada 16 Oktober kemarin. Macron juga menghadapi reaksi keras dari para aktivis Muslim setelah mengklaim dalam pidatonya sebulan yang lalu bahwa Islam dalam krisis global, dan juga mengumumkan rencananya untuk mereformasi Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai republik negaranya. Sementara itu, Muslim di Prancis mengutuk hal yang terjadi pada guru. Tapi mereka juga merasa khawatir akan hukuman kolektif di tengah tindakan keras pemerintah yang menargetkan organisasi Islam dan serangan oleh kelompok main hakim sendiri di masjid. Dalam surat mereka, para penandatangan mengecam tindakan keras pemerintah Prancis, termasuk penutupan masjid dan badan amal yang dituduh memicu kebencian antara lain. Perilaku oportunistik ini merongrong prinsip-prinsip negara hukum dengan menutup perkumpulan berdasarkan motivasi politik dan tanpa prosedur hukum yang baik, kata mereka. Dalam beberapa hari terakhir, puluhan ribu orang di beberapa negara mayoritas Muslim telah melakukan protes anti-Prancis dengan banyak pejabat dan demonstran mengeluarkan seruan untuk memboikot produk-produk buatan Prancis. Bahkan hari ini, ribuan umat Muslim yang tergabung dalam Perhimpunan Alumni PA212, Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan juga Front Pembela Islam mengepung kantor kedutaan besar Prancis untuk Indonesia pada hari Senin 2 November kemarin. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera yang disiarkan pada hari Sabtu mengatakan kata-katanya menyimpang, menekankan bahwa para pemimpin politik dengan sengaja membuat orang percaya karikatur itu adalah ciptaan negara Prancis. Karikatur itu bukan proyek pemerintah, tapi muncul dari surat kabar bebas dan independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah, ujarnya. Saya memahami sentimen yang diungkapkan dan saya menghormati mereka, tapi Anda harus memahami peran saya sekarang untuk melakukan dua hal, mempromosikan ketenangan dan juga melindungi hak-hak ini, kata Macron. Saya akan selalu membela di negara saya kebebasan untuk berbicara, menulis, berpikir, menggambar, tambahnya. Dia juga mengatakan, Islam yang radikal yang dia coba lawan adalah ancaman bagi semua orang, terutama Muslim itu sendiri.
Saat ini di dunia ada orang yang mendistorsi Islam dan atas nama agama ini yang mereka klaim untuk dibela. Hari ini ada kekerasan yang dilakukan oleh beberapa gerakan ekstremis dan individu atas nama Islam, kata Macron. Tentu ini menjadi masalah bagi Islam karena umat Islam adalah korban pertama, tambahnya.